Halo sahabat-sahabat properti, mau nanya-nanya soal properti ke Jenny Kam aja ya. Nah sahabat-sahabat, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang mau beli rumah primary atau mau beli rumah secondary. Ada beberapa positif and negative side untuk membeli primary house atau juga positif dan negatifnya dari membeli secondary house. Nah kita mulai dari primary. Primary itu adalah rumah yang sahabat-sahabat akan beli dalam kondisi grass atau baru. Nah, tapi rumah ini itu adalah rumah yang biasanya dijual dalam bentuk belum jadi rumahnya. Sahabat-sahabat membeli seperti rumah yang dicontohkan oleh si developer ini. Nah, jadi plusnya pasti sahabat-sahabat dapat rumah baru. Jadi masuk, belum ada yang tinggal di rumah itu, sahabat-sahabatlah penghuni pertama buat rumah tersebut. Nah, tapi negatif side-nya itu adalah sahabat-sahabat perlu menunggu waktu yang kira-kira itu bisa di 18 sampai 24 bulanan untuk bisa menempati rumah tersebut atau menerima serah terima rumah tersebut dari si developer. Nah, selain itu rumah primary ini biasanya punya cara bayar yang lebih fleksibel ya. Jadi karena mereka yang menjual adalah developer, sahabat-sahabat bisa membayar atau melakukan pembayaran dengan sistem cicilan ke developer tersebut. Jadi untuk beberapa sahabat yang mungkin belum bisa dapat KPR atau belum di-approve KPR-nya gitu, ini salah satu opsi sehingga kita nggak perlu menunggu sampai bisa mendapatkan KPR dari bank-bank tertentu, bisa langsung melakukan pembayaran ke developer secara bertahap setiap bulannya. Jadi itu salah satu keuntungan juga. Nah, selain itu, biasanya sahabat-sahabat itu membeli rumah primary itu di area yang baru berkembang. Jadi mereka membuat satu area yang memang punya vision bahwa area ini tuh akan berkembang nantinya. Jadi kalau sahabat-sahabat itu membeli di area yang memang nanti ke depannya akan menjadi satu kota yang mandiri, satu kota yang digemari oleh banyak orang karena aksesnya kemana-mana baik, fasilitasnya baik, berarti sahabat-sahabat itu memilih investasi yang tepat untuk rumah tersebut. Selain mendapatkan rumahnya, sahabat-sahabat juga pasti akan mendapatkan kenaikan dari properti tersebut dalam jangka waktu tertentu. Jadi primary juga memberikan sahabat-sahabat peluang menanamkan investasi di tempat yang benar. Jadi kalau sahabat-sahabat pengen dan tidak terpatok waktu harus kapan memiliki rumah gitu, bisa memilih rumah primary. Nah, kita ke secondary ya sahabat-sahabat. Secondary house itu adalah seperti namanya, itu adalah rumah yang memang sudah ditempati oleh orang lain sebelumnya, makanya namanya second. Jadi rumah ini si pemilik itu mau menjual rumah yang dia pernah pakai atau dia pernah investasikan dan dia tidak mau rumah itu lagi sehingga dia menjualnya. Nah, karena ini adalah rumah second, maka sahabat-sahabat bisa expect kalau rumah ini tidak akan dalam kondisi yang baik sekali gitu loh. Dalam artian mungkin sahabat-sahabat akan memerlukan dana tersendiri untuk melakukan renovasi terhadap rumah tersebut apabila sahabat-sahabat melihat bahwa rumah tersebut memang tidak dalam kondisi layak untuk ditinggali. Nah, karena rumah ini adalah rumah second, cara bayarnya itu sendiri pun bisa melalui cash. Jadi jika sahabat punya uang yang sudah memang ready gitu, bisa langsung bayar menggunakan cash. Tapi kalau misalkan uangnya nggak cukup, maka sahabat harus apply untuk KPR ke bank sehingga bank bisa melunasi ke pihak si pemilik. Nah, biasanya rumah secondary ini tidak seperti rumah primary di mana harganya sudah dipatok fix oleh si developer. Jadi kalau kita beli rumah primary pasti kita udah nggak bisa nego-nego nih, karena harga yang dipatok oleh si developer itu akan sama ke semua orang melalui siapapun. Nah, tapi kalau rumah secondary ini karena yang menjual adalah pihak individual, dia bisa lebih fleksibel untuk negosiasi harga. Kita bisa bernego dengan si pemilik tergantung seberapa cepat pemilik ini membutuhkan dana yang menggantikan rumah tersebut. Kalau kita lihat bahwa primary itu adalah satu kawasan baru yang baru dibangun tergantung daripada future daripada kawasan tersebut. Jadi kita harus punya vision gitu, apakah kawasan tersebut akan ramai atau tidak, akan punya fasilitas yang baik atau tidak, akan membawa banyak orang masuk ke area tersebut atau tidak.
Beda dengan secondary di mana itu adalah kawasan yang sudah jadi. Jadi sahabat-sahabat sudah akan tahu lingkungan sekitarnya, neighborhoodnya sudah pasti gitu, area perbelanjaannya, area sekolah, area hospitalnya, dan segala macam itu sudah terbentuk semua. Jadi itu adalah satu kawasan yang memang sahabat tahu seperti apa kondisinya, itu kita sudah ngelihat dengan jelas. Nah, untuk sahabat-sahabat yang masih bingung mau cari rumah primary atau secondary, mungkin ini bisa dijadikan sebagai salah satu faktor pertimbangan untuk memilih dan gak bingung lagi mau beli yang mana, primary atau secondary. Nah, buat sahabat-sahabat juga yang memang sedang pengen mencari rumah, bisa segera menghubungi saya juga dan bisa WhatsApp saya ada di bawah ini. Thank you udah mengikuti saya hari ini, sampai jumpa di next video. Bye!